sore. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di sini. Dan juga salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah anatomi fisiologi kami, Ibu Yaumil Fahmi Tanjung Bulu, MKes, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri sebagai moderator yang akan membimbing presentasi kelompok 3 pada kesempatan kali ini. Berikutnya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Afifah Prataskari. Perkenalkan, nama saya Murian Karima. Perkenalkan, nama saya Iniati. Perkenalkan, nama saya Hidiratul Madinah. Perkenalkan, nama saya Fahri Andika. Baiklah, saya akan membacakan susunan presentasi pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama ada pembukaan seperti yang tadi kita laksanakan, yang kedua ada pembacaan materi, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yakni sebagai berikut. Pertama, sistem pencernaan, yang kedua proses sistem pencernaan, yang ketiga anatomi fisiologi sistem pencernaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Fahri Andika. Saya akan membacakan tentang sistem pencernaan. Makanan yang dikonsumsi manusia akan diproses oleh sistem pencernaan. Organ hingga kelenjar dalam sistem ini mengubah partikel makanan menjadi zat-zat gizi yang lebih kecil. Sistem pencernaan juga menyerap dan mengalirkan zat gizi yang dibutuhkan ke dalam darah. Maka apakah sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan manusia merupakan proses penyederhanaan atau pengemasan makanan baik secara mekanik maupun kimiawi, serta pembuangan sisa-sisa dilangsungkan oleh berbagai struktur yang bergabung di dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu penting karena makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh melainkan melalui dua macam proses pencernaan, yaitu pertama, pencernaan secara mekanik. Pencernaan ini merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis, misalnya seperti mengunyah makanan di dalam mulut. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan ini merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah mengubah atau melakukan transformasi untuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Ya, sekian itulah kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Fahri Andika. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Hijratul Madinah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu proses pencernaan secara struktural terbagi atas 6 bagian, yakni yang pertama digestif, yakni merupakan proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan baik melalui koordinasi gerakan mengunyah. Tahap pertama pada proses ingestif adalah koordinasi otot, lengan, dan tangan membawa makanan ke mulut. Terjadi proses mengunyah, yaitu proses penyederhanaan ukuran makanan yang melibatkan gigi, mulut, gusi, dan lidah. Proses mengunyah dilakukan secara sadar dan diatur oleh sistem saraf pusat. Yang kedua, mastikasi, merupakan proses pemotongan dan penggilingan makanan oleh gigi. Yang ketiga, peristalsis, merupakan gelombang kontraksi otot polos influenter yang menggerakkan makanan sehingga tertelan melalui saluran makanan. Yang keempat, digestif, merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung dan usus halus.
Pada proses digesti terjadi penyederhanaan ukuran makanan sampai dapat diabsorpsi oleh intestinal. Organ pencernaan yang berperan pada proses digesti diantaranya mulut, faring, esofagus, usus halus, dan kolon. Selanjutnya yang kelima, absorpsi merupakan proses penyerapan nutrien oleh usus melalui saluran darah dan getah bening menuju ke hepat. Proses absorpsi ini tidak merata di setiap bagian saluran pencernaan. Pada lambung hanya terjadi proses absorpsi alkohol, sedangkan pada usus halus terjadi proses absorpsi paling utama, yaitu 90% dari nutrien yang sudah dicerna dan sedikit absorpsi air. Dan yang terakhir yaitu metabolisme, merupakan proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh, meliputi semua perubahan kimia yang dialami saat makanan sejak diserap oleh tubuh sebagai sampah. Proses metabolisme terjadi berbeda-beda berdasarkan jenis nutrien. Baik, terima kasih kepada Saudari Hijratul Madinah. Selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Mutia Hotima. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Jadi anatomi dari proses pencernaan seperti prosesnya yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, diawali oleh yang pertama mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dua organ sistem pencernaan. Yang pertama dentin atau gigi, yang kedua lingua atau lidah. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan papila atau bintil-bintil yang mengandung saraf pengecap. Lidah ini selain berfungsi sebagai saraf pengecap, lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Nah, sedangkan gigi sendiri berfungsi dalam menghancurkan makanan yang masuk agar mudah diolah di proses selanjutnya. Kedua yaitu faring. Faring merupakan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Faring memiliki lubang yang menuju tenggorokan yang disebut glotis dan ditutup oleh klep yang disebut epiglottis pada waktu proses menelan. Faring terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu nasofaring. Nasofaring ini adalah ruang di atas langit-langit yang teksturnya itu lunak di bagian belakang hidung yang menghubungkan hidung ke mulut. Kedua, orofaring. Bagian ini terletak di bagian tengah faring yang terhubung ke rongga mulut. Ini berfungsi agar udara, makanan, ataupun minuman dapat melewatinya. Ketiga, laryngofaring atau hipofaring. Bagian ini terletak di bagian bawah tenggorokan dekat laring. Laryngofaring ini sendiri berfungsi untuk mengatur perjalanan udara ke paru-paru serta asupan makanan ke kerongkongan. 3. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsi kerongkongan adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung atau dalam proses menelan makanan. Mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, di mana gerak peristaltik ini adalah jenis gerakan otot tak sadar yang terjadi di sistem pencernaan. Ini dimulai di tenggorokan saat menelan, kemudian mendorong makanan dan cairan ke seluruh saluran pencernaan. Ketiga, fungsi kerongkongan selanjutnya itu adalah mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muscularis, dan lapisan adventitia. 1/3 bagian atasnya terdiri dari otot lurik dan 2/3 bagian bawahnya terdiri dari otot polos. Makanan pada saluran ini hanya membutuhkan
halus atau yang biasa disebut dengan lambung. Lambung adalah bagian dari saluran pencernaan yang melebar. Lambung ini dapat menampung 1 liter hingga 2 liter makanan. Di dalam lambung sendiri terdapat 3 enzim, yakni yang pertama enzim pepsin, yang kedua enzim stipasin, dan yang ketiga enzim tripsin. Nah, teman-teman, seperti yang dilihat pada gambar yang sudah saya tampilkan ini, lambung itu sendiri terdiri dari 4 lapis. Yang pertama, lapisan penetraler luar yang merupakan lapisan seriosa. Yang kedua, lapisan berotot yang terdiri dari 3 lapis lagi, teman-teman. Yang pertama, kardiak yang terletak di dekat jantung. Yang kedua, fundus, bagian yang membulat dan di tengah. Dan yang terakhir, plurius, bagian yang berada di dekat usus. Ketiga otot ini mengeluarkan gerakan peristaltik. Di lapisan yang ketiga adalah lapisan submukosa yang terdiri dari jaringan aerol berisi pembuluh darah dan limfa. Yang keempat, lapisan mukosa yang terletak di sebelah dalam, tebal, dan terdiri dari banyak organ dan perut. Kelimpan tersebut akan hilang jika organ mengembang. Makanya mengapa organ saluran pencernaan ini adalah organ yang dapat berkembang. Lambung sendiri secara fungsional berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara mekanik, teman-teman. Nah, dengan bantuan getah lambung, seperti bagian tadi 3 lambung yang saya sebutkan, yang pertama daerah kardiak atau daerah memanjang, merupakan daerah pintu masuk pertama makanan dari esofagus. Pada bagian ini banyak dihasilkan harus alkali. Yang kedua, daerah fundus atau daerah yang bagian meningkat, merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat menghasilkan HCl dan musin. Dan yang terakhir, daerah pleuros atau yang menyerong, merupakan bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari atau dendrum, menghasilkan mukus alkali. Nah, makanan yang di dalam lambung teraduk dan bercampur dengan getah lambung, teman-teman, sehingga menghasilkan bubur yang disebut dengan simus atau yang biasa kita sebut dengan bubur kin. Lalu di lambung juga ada namanya tadi getah lambung yang membantu proses tersebut, yakni ada 1 HCl yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein dan menjadi pepton. Yang kedua, ini terdapat pada hewan yang juga terdapat pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mengumpulkan susu. Yang ketiga, lipase, lambung untuk menghidrolisis lemak, intrinsik faktor yang berfungsi untuk membantu usus menyerap vitamin B12. Organ selanjutnya yang setelah dari lambung, proses pencernaan dilanjutkan pada usus halus atau insentium. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri dari 3 bagian, teman-teman, yaitu duodenum atau yang biasa kita sebut dengan usus 12 jari yang panjangnya kurang lebih 0,25 cm, jejunum, usus kosong yang panjangnya kurang lebih 7 meter, dan yang terakhir ileum atau usus penyerapan yang kurang lebih panjangnya 1 meter. Nah, bagian-bagian tadi memiliki fungsi. Yang pertama, kalau usus 12 jari itu berfungsi menyalurkan makanan ke usus halus. Yang kedua, usus kosong berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Yang ketiga, usus penyerapan yang berfungsi untuk menyerap zat gizi yang belum diserap oleh kedua bagian tadi, yaitu usus 12 jari dan usus kosong. Teman-teman, maksud saya di usus halus sendiri juga menghasilkan enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama, amilase yang berfungsi untuk memecah aluminium menjadi diskrida. Yang kedua, pepsin memecah peptida menjadi asam amino. Yang ketiga, eriksin berasal dari ethylene memecah peptin menjadi asam amino. Yang keempat, lipase memecah digrasen atau lemak menjadi asam lemak dan glycerol. Yang kelima, dikrase memecah diskrida menjadi monosakarida. Yang keenam, fosfatase memperlancar proses penyerapan asam lemak dan glukosa. Yang ketujuh, erikose memecah enzim peptogen dan pankreas menjadi tripsin. Pada ujung usus halus yang bisa dilihat pada anatominya ini terdapat katup yang disebut dengan katup Bowni atau katup erisofal yang berfungsi mencegah makanan masuk kembali ke usus halus setelah dikeluarkan. Pangkal usus halus besar disebut sektum dengan kepanjangan yang disebut dengan rumbai cacing. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Baik, terima kasih kepada saudari Afifah Pratasari. Selanjutnya materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Yulianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, yaitu tentang kolon, anus, dan rektum. Kolon atau sering disebut usus besar merupakan bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama kolon yaitu menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Kolon memiliki diameter lebih besar dari usus halus dengan panjang 1,5 meter.
dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Kolon sendiri dibagi menjadi 4 daerah, yaitu yang pertama ada ascendent atau usus halus yang berfungsi untuk menyerap nutrisi, menghaluskan makanan, menghasilkan zat, dan penyerapan zat di dalam tubuh. Bagian yang kedua ada transversum atau usus datar yang berfungsi untuk menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, menyerap air, menurunkan tingkat keasaman, dan mencegah infeksi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Bagian yang ketiga ada descendent atau usus turun yang berfungsi untuk menyerap air dan garam. Pada bagian ujung usus buntu terdapat apendik atau disebut sebagai umbai cacing. Apendik sendiri berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Apendik berperan aktif dalam sistem imunoglobulin yang memiliki kelenjar limfoid di dalamnya. Kelenjar limfoid sendiri berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Kelenjar limfoid mampu membedakan sel-sel tubuh dengan zat-zat asing yang masuk ke tubuh dan berpotensi melakukan inaktivasi atau perusakan. Bagian yang terakhir ada kolon sigmoid. Kolon sigmoid merupakan bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum. Terletak di bawah kolon descendent dan berbentuk seperti huruf S. Selanjutnya ada anus dan rektum. Rektum merupakan bagian distal dari usus besar yang dimulai dari setinggi korpus sacralis 3. Panjang rektum sekitar 15-20 cm dan berbentuk S. Rektum sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rektum bagian bawah yang sepanjang 3-6 cm dari awal vergen. Selanjutnya rektum bagian tengah dengan panjang 6-10 cm dari anal vergen. Yang ketiga ada rektum bagian atas, yaitu sepanjang sekitar 10-15 cm dari anal. Umumnya rektum mencapai batas atas sekitar 12 cm dari anal vergen. Rektum berfungsi untuk menerima dan menyimpan feses hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Selanjutnya ada anus. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Dengan anus memiliki panjang 2 inci yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, yaitu internal dan eksternal. Sphincter sendiri merupakan otot sirkular yang berkontraksi, membuka dan menutup, serta memegang peranan penting untuk mengontrol usus. Fungsi sphincter anus yang terganggu dapat menyebabkan inkontinensia atau menyebabkan seseorang tidak dapat menahan buang air besar. Nah, sphincter pada anus terdiri dari 2 sphincter, yaitu sphincter anal internal dan sphincter anal eksternal. Sphincter anal internal merupakan sebuah cincin otot lurik yang mengelilingi kanalis anal dengan keliling 2,5-4 cm. Fungsinya yaitu untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar. Selanjutnya ada sphincter anal eksternal, yaitu serat otot lurik berbentuk elips dan melekat pada dinding anus. Panjangnya sekitar 8-10 cm yang berfungsi untuk membuka dan menutup kanalis anal. Sedangkan untuk pectinate lain atau garis pectinate merupakan garis yang membagi antara bagian 2/3 atas dan bagian 1/3 bawah anus. Selanjutnya ada kolom anal. Kolom anal
atau kolom Morgagni merupakan sejumlah lipatan vertikal yang diproduksi oleh selaput lendir dan jaringan otot di bagian atas anus. Fungsinya sebagai pembatas dinding anus.